Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang good governance. Pertama-tama kita bahas tentang definisi umum tentang governance, yaitu dari Asian Development Bank tahun 1995. Governance atau kepemerintahan diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan dengan mengartikulasikan akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan prediksibilitas yang dapat diperkirakan dengan jelas. Berikutnya, secara teoritis, terdapat 3 komponen penting yang terkait satu sama lain dalam membangun adanya good governance. Yang pertama adalah institusi negara. Komponen pertama ini memiliki peran penting khususnya dalam meletakkan landasan bagi keberadaan pemerataan, keadilan, dan kedamaian, serta membangun lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi pembangunan. Komponen yang kedua adalah masyarakat madani atau civil society. Komponen ini memiliki peranan penting dalam membangun landasan bagi adanya kebebasan dan persamaan termasuk kebebasan mengekspresikan diri yang dapat dipertanggungjawabkan. Komponen yang ketiga adalah sektor swasta. Keberadaan komponen ketiga ini penting untuk meletakkan landasan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sektor swasta dapat berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, meningkatkan volume produksi dan perdagangan, membangun SDM, dan langkah-langkah penting lainnya. Keseimbangan 3 komponen good governance. Ketiga komponen memiliki peran yang sangat penting dalam membangun good governance, baik itu dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dari sektor pemerintah dibutuhkan agar terciptanya pasar yang efisien, transparan, serta konsisten dengan peraturan perundang-undangannya. Peraturan yang dibuat pun harus mencakup peraturan organisasi internasional, pemerintah, dan organisasi pemerintah, dan otoritas pasar modal. Sektor masyarakat madani juga memiliki peran penting dalam membangun good governance. Perannya sebagai penyeimbang terhadap negara dalam membentuk kehidupan sosial yang terorganisasi. Keterlibatan masyarakat madani, baik dari perseorangan maupun sekelompok masyarakat, mengawal jalannya kebijakan yang memiliki nilai politis. Untuk menghindarinya diperlukan keterlibatan tidak hanya dari sektor pemerintah dan swasta, tetapi masyarakat madani pun harus dilibatkan mulai dari proses formulasi kebijakan hingga evaluasi nantinya. Keterlibatan swasta penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, mengingat keterbatasan dana yang dimiliki negara membuat pemerintah dan swasta melakukan kerjasama, tidak hanya dalam bentuk dana tetapi juga peningkatan skill SDM-nya untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang belum dan sudah tersedia dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Prinsip-prinsip good governance. Yang pertama ada participation atau partisipasi. Semua pria dan wanita mempunyai suara dalam mengambil keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Yang kedua ada rule of law. Kerangka hukum harus adil dan diperlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Menurut Santosa, setidaknya konsep rule of law harus memenuhi karakter-karakter, yaitu yang pertama supremasi hukum, yang kedua kapasitas hukum, yang ketiga hukum responsif, yang keempat penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, dan yang kelima keberadaan independensi peradilan. Yang ketiga ada transparansi. Transparansi dibangun atas arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Yang keempat ada responsiveness. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat. Yang kelima
kelima ada consensus orientation, tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat dan bila mungkin konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur, contohnya melalui forum musyawarah. Yang keenam ada equality, kesetaraan atau keadilan. Semua pria dan wanita mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Yang ketujuh ada effectiveness and efficiency. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Yang kedelapan ada accountability. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan dan dari apakah bagi organisasi itu keputusan tersebut bersifat ke dalam atau keluar. Yang kesembilan ada strategic vision. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu, mereka juga harus memiliki pemahaman akan kompleksitas kesejahteraan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Prinsip akuntabilitas. Prinsip ini menuntut dua hal, yaitu kemampuan menjawab dan konsekuensi. Prof. Miriam Budiarjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi atau check and balance system. Guy Peters menyebutkan adanya 3 tipe akuntabilitas, yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas administratif, dan akuntabilitas kebijakan publik.